على أمم الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan taufiknya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ilmu dan iman, bukan hanya sekedar meningkatkan wawasan, karena wawasan tanpa iman tidak ada gunanya. Bukankah Nabi SAW menyampaikan Al-Qur'anu hujjatun laku alaik? Al-Quran itu bisa jadi penolong dan memberikan syafaat pada dirimu, tapi juga bisa menjadi bumerang padamu atau atasmu, bisa menjadi bumerang atas kita, hadirin sekalian, atas kita. Opsinya hanya dua, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Quran menjadi hujjah bagimu atau menyerangmu. Jadi bukan berarti sebatas hidup dengan Al-Quran semuanya selesai, semuanya happy ending. Ini Al-Qurannya sebagai apa dulu nih? Apakah akan menjadi hujah untuk kita atau hujah yang menyerang kita? Dan kita berharap kita mendapatkan opsi yang pertama. Maka minta selalu kepada Allah ilmu nafi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama hadirin sekalian. Dan sekali lagi salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita buka sesi diskusi tanya jawab, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi, karena sesi ini pun juga sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana hadits Jibril, hadits yang cukup panjang, hadits yang berisi majelis ketika malaikat Jibril datang dan bertanya tentang perkara-perkara pokok dalam agama, dan Nabi SAW menjawab. Malaikat Jibril bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat, dan Nabi SAW menjawabnya kecuali tentang hari kiamat atau waktu hari kiamat. Dan ini menunjukkan bahwa sesi tanya jawab adalah salah satu sarana dari sarana mendapatkan ilmu nafi. Allah ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Em, mohon jawabannya Ustadz. Saya sering tanya banyak Ustadz, belum ada yang jawab. Yang saya benar-benar bingung kenapa saya susah sekali khusyuk. Bahkan mau mulai sholat saja suka tiba-tiba gak sadar bengong, ada kali 15 menit berdiri bengong. Kenapa ya? Apa yang salah sama saya? Rasanya orang-orang gak gitu saya perhatiin. Semoga berkenan menyempatkan jawab karena saya bingung. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, sekali lagi jangan lupa mendoakan ulama-ulama kita atau guru-guru kita yang kita mendapatkan ilmu dari mereka. Karena ini salah satu bentuk bersyukur. Dan bersyukur syarat dapat ilmu nafi. Syarat dapat ilmu yang bermanfaat, kata para ulama seperti Al-Imam Abu Hanifah dan lain-lain. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang berbuat baik kepada anda maka balaslah. Disuruh balas. Dan kalau anda nggak bisa balas maka doakan, kata Nabi SAW. Jadi kita disuruh balas dan mendoakan. Kalau nggak bisa balas dan mendoakan maka doakan sampai kita bisa membalas. Dan kebaikan tertinggi adalah iman. Kebaikan tertinggi itu ilmu nafi. Maka ini yang perlu kita biasakan. Ini makanya ilmu itu bukan hanya sekedar dari nggak tahu menjadi tahu. Sebatas nggak tahu menjadi tahu itu nggak menyelesaikan masalah. Sebatas nggak tahu dan menjadi tahu itu bukan solusi dari semua masalah. Bukan. Solusinya dari masalah, dari nggak tahu jadi bertakwa, itu baru. Dan begitu kita bertakwa, ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Allah kasih jalan keluar. Jadi Allah kasih jalan keluar bukan karena kita tahu, bukan. Allah kasih jalan keluar karena kita bertakwa. Dan salah satu unsur takwa adalah bersyukur sama Allah, lalu bersyukur sama manusia. Allah Ta'ala alam bisawab. Itu poin, makanya itu penting. Bukan hanya sekedar kebiasaan. Ini menunjukkan apa kualitas ilmu kita, itu poin. Adapun masalah khusyuk, itu sudah dijelaskan Rasulullah SAW. Kita dalam hadis Abu Darda yang dihasankan oleh sebagian para ulama, dijelaskan awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummul khusyuk. Hal yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah kekhusyuan. Hatta la tara fiha khashi'ah, sampai pada titik Anda nggak melihat ada satupun orang khusyuk dalam beribadah. Jadi yang pertama kali diangkat itu kekhusyuan. Bukan ibadahnya, tapi khusyuk dalam beribadah. Itu yang pertama kali diangkat. Itu yang pertama kali dicabut gitu. Jadi bukan sholat yang hilang, khusyuk ketika sholat itu hilang. Bukan Ka'bah jadi sepi gitu loh, nggak ada yang tawaf, tapi khusyuk ketika tawaf itu yang dicabut pertama kali. Dan seterusnya. Jadi hadirin Allah muliakan.
Jadi ini bukan fenomena mengejutkan. Ini memang sudah ditekankan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang diambil tuh amalan batinnya jauh sebelum amalan zahirnya. Jadi ini bukan fenomena yang mengejutkan, bukan sama sekali. Umar bin Khattab pernah menyampaikan, Umar bin Khattab diriwayatkan namanya, inna rajula la yashibu fil Islam wa lam yukmil lillahi rak'atan wahidah. Ada orang tuh dari muda sampai tua berada di atas agama Islam, tapi nggak pernah berhasil menyempurnakan satu rakaat saja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu rakaat saja nggak berhasil dia persembahkan untuk Allah. Satu rakaat. Padahal bukan 1-2 tahun, puluhan tahun. Maksudnya nggak sholat, bukan nggak sholat, nggak khusyuk ketika sholat. Jadi ada orang itu berpuluhan tahun sholat, nggak berhasil khusyuk walaupun satu rakaat. Jangan maghrib deh, subuh 2 rakaat nih, nggak bisa. Udah nggak usah 2 rakaat ya, 1 rakaat khusyuk deh, nggak berhasil. Maghrib 3 rakaat, nggak usah bicara khusyuk 3 rakaat. Khusyuk dalam 1 rakaat salat maghrib lah, mau di rakaat pertama kah, atau rakaat kedua, atau rakaat terakhir, nggak bisa juga. Nasallallahu salam wal afiyah. Ini bukan perkara mudah, hadirin. Khusyuk itu makom yang sangat tinggi. Dan orang yang kita pikir khusyuk belum tentu khusyuk. Sebagaimana kita nggak boleh suudzon dengan siapapun. Tapi poinnya adalah nggak sesimpel yang kita pikir, itu poinnya. Nggak semudah yang kita pikir. Dan kalau kita kok aku nggak bisa ya, orang lain bisa, belum tentu. Dalam arti kita secara umum tuh bukan kita satu-satunya orang yang merasakan ini, bukan. Ini memang masalah pelik di tengah-tengah umat. Allah Ta'ala misalnya. Walaupun yang khusyuk juga banyak insyaallah ya. Dan semoga kita nggak masuk ke masa yang disebutkan di atas. Nggak ada satupun khusyuk, itu kan udah parah banget. Nggak ada satu orang pun khusyuk. Tapi masa itu akan datang. Karena itu sabda Rasulullah SAW. Dan dan kalau pertanyaan gimana cara khusyuk? Secara teori ada banyak cara yang dijelaskan para ulama. Namun salah satu hal yang perlu ditekankan adalah, karena kita nggak bisa bahas itu dari A sampai Z, tapi yang perlu kita renungkan apa yang dikatakan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bahwa hati itu bisa berkhianat. Hati itu berkhianat, bisa berkhianat. Artinya apa? Kita pengen khusyuk, hati berbelok, nggak nurut hati. Itu udah, aduh, saya pengen khusyuk di sholat, ditikung sama nih hati. Dia nggak khusyuk, dia nggak mau khusyuk. Dia berkhianat sama instruksi kita. Kita pokoknya harus khusyuk, nggak khusyuk. Nah, kenapa penyebabnya?
Dijelaskan sebagai al jaza min jinsil amal. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Jika kita berkhianat kepada Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam, hati kita berkhianat kepada kita. Kalau kita nggak nurut sama Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita nggak mau nurut sama kita. Dia punya agenda sendiri gitu, hati kita nggak mau diatur. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Wahai orang-orang beriman, sambut seruan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Idza da'akum lima yuhyikum, jika Rasul mengajak Anda atau mengajak kalian ke dalam agama yang akan memberikan kalian kehidupan, wa'lamu, baru Allah berfirman, simak baik-baik firman Allah kita ini, dan ketahuilah annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih, Allah itu bisa membatasi, membuat benteng, membuat tembok, membuat pemisah antara seseorang dengan hatinya, dipisahkan sama Allah. Apa maksudnya? Ya dipisahkan. Kalau dipisahkan nyambung nggak? Nggak nyambung. Gitu. Nggak nyambung. Hati nggak bisa merespon. Hati nggak nurut. Hati nggak ngikutin instruksi dan perintah kita, nggak. Karena terpisah udah. Kalau kita di ruang tamu gitu loh, atau kita sebuah ruangan, istri kita di ruangan lain, dan benar-benar dipisahkan tembok, dan kita teriak nggak bisa, nggak didengar sama, nggak kedengeran, kita nggak, pokoknya dia nggak bisa dengar. Terus gimana dia bisa mengikuti instruksi kita? Oh, nggak dengar sama sekali, dipisahkan. Tadi hadirin sekalian, apa maksud ayat ini? Jelaskan sebenarnya para ulama. Sambutlah seruan Allah. Kalau Anda tidak menyambut seruan Allah, maka Allah akan pisahkan Anda dengan hati Anda, sehingga hati Anda tidak bisa menyambut seruan Anda. Al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Anda gak menyambut, Anda tidak disambut. Anda gak nurut, Anda tidak dituruti. Anda tidak taat, Anda tidak ditaati. Oleh siapa? Oleh hati Anda sendiri. Itu hal yang paling menyakitkan dan yang membuat hancur seseorang. Orang tuh kalau nggak ditaati sama anak nomor satunya, setidaknya dia punya anak nomor 2. Udah anak nomor 1 udah dilepas, nggak usah diharapkan. Tapi anak nomor 2, kemana-mana dia akan ajak anak nomor 2. Anak nomor 2 juga nggak nurut, ada anak bungsu. Anak bungsu nggak nurut, anak tetangga aja deh. Lo bisa jadi lo baik sama lingkungan tetangga. Kalau ada orang tuh satu blok tuh solid, anak-anaknya nggak perhatian, tetangganya perhatian sama dia. Anak tetangga baik kan, sudah jok makan terus gitu, bisa. Ada solusi gitu. Tapi kalau yang nggak nurut hati kita, apa solusinya? Nggak ada.
kita. Yang nggak taat itu adalah hati kita. Gimana alternatifnya apa? Plan B-nya apa? Nggak ada plan B. Makanya itu tadi hadirin, Allah tuh kalau mau hukum kita nggak perlu jauh-jauh gitu. Itu kadang-kadang kita tuh nggak kenal Allah, jadi nggak ngerti gimana Allah bisa menghancurkan kita. Dan nggak harus diseretkan uang atau materi. Materi diseretkan, masih banyak solusi. Tapi kalau hati sudah dibalikan, nggak ada solusinya. Nggak ada solusi. Selesai. Itu uang sebanyak apapun nggak ada enak-enaknya. Nah ini blind spot kita. Nah kita balik lebih mengerucut. Nah bicara kekhusyuan, banyak di antara kita berpikir bahwa kata kuncinya adalah kondisi kita ketika sholat saja. Padahal kalau mau bicara kekhusyuan yang utuh, bahwa kualitas dan kekhusyuan sholat kita sangat ditentukan oleh performa kita di luar sholat. Itu poin. Kalau di luar sholat kita berusaha bertakwa kepada Allah, nurut sama Allah, taat sama Allah, maka Allah akan kasih hati yang nurut ketika kita sholat. Al-jaza' min jinsil amal. Dan sebaliknya, kalau di luar sholat kita nggak nurut sama Allah, kita bermaksiat sama Allah, maka jangan berharap banyak kita bisa khusyuk ketika sholat. Dan itulah dampak maksiat tadi. Itu apa maksiat? Coba misalnya kita atau baik bapak-bapak atau ibu-ibu ya, sebelum sholat zuhur ketemuan terus gibahin orang, ngomongin orang jam 11 gitu, ketemuan gibahin orang. Coba cek deh, emang sholat zuhur kita khusyuk apa? Enggak. Coba. Jangan coba ya kalau mau dosa coba deh, kita ngarahin coba, tapi bukan coba tuh, coba diingat-ingat, bukan coba dipraktekkan ya, dosa jangan dipraktekkan, tapi coba flashback lah ke belakang, emang khusyuk sholat kita kalau setelah maksiat? Jadi ini bukan tentang sebatas Anda nggak tahu artinya sih, coba Anda tahu artinya. Betul, itu penting. Tapi kalau hanya sebatas tahu arti, berarti harusnya seluruh orang Arab tuh khusyuk semua. Dan semua orang yang jago bahasa Arab khusyuk semua. Tapi memang begitu kondisinya? Enggak. Bahkan kita lihat ada banyak orang kita nggak ngerti bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab, tapi dia sedikit tahu apa arti yang dia baca, itu jauh lebih khusyuk daripada sebagian orang yang jago bahasa Arab. Ini tentang ketakwaan. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi rahimahullah beserta keluarganya. Semoga Allah melindungi Ustadz, tim beserta kita semua kaum muslimin, amin ya rabbal alamin.
khususnya dizalimi di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan pahala karena musibah ini dan memberikan ganti yang jauh lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum, semoga begitu bagi yang bertanya. Maaf Ustadz, izin bertanya, ibu kami seorang single parents, saat ini sangat intensif dengan adik-adiknya, juga kembali dekat dengan teman-teman lamanya yang qadarullah masih jauh dari sunnah Nabi SAW. Sehingga apabila ada masalah dengan anaknya, ibu bersikap sangat keras dan sering berdiam lalu lari ke pergaulan tersebut. Alhamdulillah ala kulli hal, karena doa dan harapan ibu kami, anak-anaknya sudah hijrah. Alhamdulillah. Sehingga jika ada perbedaan pendapat, kami selalu minta maaf dan terkadang minta nasihat dari ahli ilmu agar kami terus belajar bersama ibu. Namun sifat ibu yang keras ini pernah sampai titik tidak mau mendengarkan nasihat tersebut, ngambek berlebih dengan keras dan dengan ego, padahal ibu kami sudah mengenal sunnah Nabi SAW bahkan dari kami kecil. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana kami sebagai anak harus bersikap, karena sikap ibu terkadang membuat sakit hati dan sedih. Dan apakah sikap ibu bentuk dari tidak bergaul dengan orang-orang soleh? Apabila dicegah, ibu berdalih ingin menyambung silaturahim dengan mereka. Semoga Allah memudahkan Ustadz untuk menjawab dan memberi nasihat bagaimana kami sebagai anak menyikapi kondisi ini. Dan semoga Allah beri perlindungan serta memberikan taufik dan hidayah kepada kami semua. Amin dan wa iyyakum. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, barakallah. Yang pertama, ini salah satu contoh di masyarakat tentang apa yang disampaikan oleh para ulama, dan kita coba ulang-ulang terus bahwa ilmu itu bukan maklumat, ilmu itu ilmu nafi, atau nasihat di awal kajian tadi lah gitu loh. Ini bukan sebatas dari nggak tahu jadi tahu, bukan. Tapi ini tentang dari nggak tahu menjadi bertakwa. Penanya Hafizullah mengatakan bahwa ibunya itu sudah mengenal, sudah tahu, sudah mengerti sunnah Rasulullah SAW semenjak anak-anaknya kecil. Tapi justru menyelesaikan masalah dengan ego, dengan dengan apa lagi? Dengan nafsu gitu loh. Lalu dengan keras hati gitu ya. Ngambek berlebih dan seterusnya. Itu padahal tahu. Ini salah satu contoh yang harus membuat kita segera sadar hadirin. Ini bukan tentang sebatas mengerti, bukan sebatas memahami, bukan sebatas tahu. Walaupun jangan salah paham ya, mengerti, tahu, paham itu penting, tapi itu sarana. Kita nggak akan bertakwa kalau kita nggak ngerti gitu aja. Gimana kita bisa memperjuangkan apa yang kita nggak ngerti? Tapi itu bukan tujuan, itu sarana. Nah, banyak di antara kita belajar itu nggak membedakan antara sarana dan tujuan. Sarana dijadikan tujuan. Udah, kan gue udah ngerti. Ini bukan tentang ngerti. Ini tentang Anda tuh bertakwa atau enggak. Itu poin yang kedua. Banyak doakan ibu kita dan orang tua kita. Doakan dan jangan bosan-bosan. Lalu yang kedua, sampaikan dengan pelan-pelan. Misalnya dalihnya ini, bawakan hadis Nabi SAW di poin yang sedang kita bahas. Nabi SAW yang mengatakan la tusahib illa mu'minah, jangan bersahabat kecuali dengan seorang mukmin. Ingat, bergaul boleh, jaga hubungan silakan, tapi kalau bersahabat pastikan hanya dengan seorang mukmin.
Adapun silaturahim nggak cocok juga. Masih ingat nggak hadis tentang silaturahim? Hakikat silaturahim itu apa? Kata Nabi SAW, laisal wasil kal mukafi. Penyambung silaturahim bukan seorang mukafi. Apa mukafi? Mukafi itu orang yang, atau nanti kita lanjutkan deh. Kita lanjutkan dulu hadisnya. Bukan seorang mukafi, namun orang yang jika memutuskan Anda sambung gitu loh. Antasilaman qata'aka. Ada orang memutuskan hubungan, kita sambung. Dari hubungan darah, hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan, itu silaturahim kata Nabi SAW. Jadi silaturahim bukan tetap ngotot bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang tidak soleh, bukan itu, bukan itu poinnya. Silaturahim itu ada orang mutusin kita sambung, udah. Bukan hubungan soulmate di atas kemaksiatan, bukan itu. Bukan bestie di atas kemungkaran, bukan itu silaturahim. Silaturahim itu ada orang jahat sama kita, bersikap buruk sama kita, zolim sama kita sambung. Tidak agar hubungan itu tersambung. Tapi apakah harus jadi sahabat? Kalau dia buruk, nggak bertakwa, nggak harus jadi sahabat. Tapi hubungan bisa bedakan kan antara persahabatan dengan hubungan itu tersambung, ya nggak bisa. Jadi clear, jelas. Kita disuruh nyambung hubungan. Adapun bersahabat itu di layer yang berbeda, di lapisan yang berbeda, di keintiman yang berbeda, namanya juga sahabat. Adapun sahabat la tusahib illa mu'mina, janganlah bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, yang imannya bagus. Itu poin. Allah Ta'ala bisa. Jadi sampaikan kepada beliau, dan harus sabar. Pelan-pelan. Lalu kenalkan ibu kita dengan orang-orang soleh, orang-orang soleha ya. Coba kasih opsi lain gitu loh. Bahwa di dunia nggak hanya mereka aja teman, ada pilihan lain. Harusnya seusia beliau, atau mungkin nggak pengaruh seusia beliau. Mungkin teman-teman baik kita yang soleha ajak main ke rumah, ketemu ibu, bisa jadi itu ibu jadi senang. Ini lebih enak. Dan nggak harus hanya diajak ke kajian, jangan. Ajak misalnya beli kebutuhan, belanja gitu kan, harus belanja memang kita. Gimana kita mulai kebutuhan pokok kita kalau kita nggak melakukan transaksi jual beli? Nah itu ajak temenin, tapi sama teman-teman yang soleha, traktir makan gitu, kasih hadiah. Jadi lembutkan hati beliau. Allah ta'ala bisawab. Ini bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.